Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fawaz Sultan dengan NIM 1212404 akan menjelaskan tugas besar termodinamika 1. Di sini akan saya mulai dari soal 5.2. Tujuan di soal 5.2 ini membuktikan bahwa persamaan entropi delta SIG mengarah ke persamaan proses adiabatik reversible. Hmm, ini kita mencari ketika delta SIG itu sama dengan nol atau isentropik. Pertama itu kita mendefinisikan gamma dengan C sama dengan CP per CV. Yaitu CP itu kapasitas panas tekanan konstan. Kalau CV itu kapasitas panas volume konstan. Nah, kita mulai dari persamaan perubahan entropi delta SIG dan kita atur nilainya menjadi nol karena proses entropik. Nah, dari ini kita mendapatkan hasil persamaan baru yaitu ln T2 per T1 sama dengan X dikali RCP sama dengan R per CP ln P2 per P1. Nah, di sini kita posisikan R dengan rumusnya itu CP dikurangi CV. Eh, res- di sini kita mencari proses R per CP ini disederhanakan menggunakan gamma itu dengan rumusnya itu R per CP sama dengan CP dikurangi CV per CP sama dengan gamma dikurangi 1 per gamma. Nah, di sini kita mensubstitusi nih. Nah, di sini kita masukkan kembali rasio tersebut ke persamaan logaritma menggunakan persamaan yang diminta itu T2 per T1 sedangkan P2 per P1 gamma, gamma dikurangi 1 per gamma. Nah, kita itu masuk ke penjelasan soal 5.5, yaitu tujuan kita itu mencari laju perpindahan. Kita itu menghitung laju perpindahan panas atau Q dan laju generasi entropi SG. Kita untuk persepanjang paru udara di kondisi aliran tunak dengan asumsi CP sama dengan 7/2 R dan T0 sama dengan 300. Nah, kita itu pertama mencari Q nih karena perubahan energi kinetik atau delta E karena delta EP-nya diabaikan dan tidak ada kerja, maka perubahan entalpi delta H sama dengan Q. Nah, kita masuk ke perhitungan itu Q sama dengan NCPT keluar, dikurangin ACPTA, ditambah NB, CPTB masuk, tambah CPTB masuk. Nah, kita akan mensubstitusikan ini, eh, ser- mensubstitusikan ini satu jenis nilai scalar, substitusi nilai laju alir N dan suhu T, Q yaitu 72 R dikurangi 300 mol per Kelvin per second. Nah, dari hasil Q-nya dengan R itu kita dapatkan 8,3114 Joule per mol Kelvin. Nah, kita tinggal cara-cara aja nah, hasilnya itu kita akan mendapatkan Q-nya itu min 8729,8 Joule per second. Soalnya kita menghitung eh, SG itu laju generasi entropi dengan persamaannya itu SG adalah jumlah dari perubahan entropi sistem delta S sistem dan perubahan entropi sekitar. Maka kita harus mencari delta S sistem dan delta S sekitarnya. Nah, di sini kita mencari delta S sistemnya dulu. Dihitung menggunakan persamaan NCP ln T per T0. Delta hasil perhitungan delta S sistem itu kita mendapatkan min 17,75 Joule per second Kelvin. Nah, soalnya kita mencari G sekitar, delta S sekitar menggunakan persamaan min Q per T0 dengan Q itu min 8729,7 dan T0 300 Kelvin. Maka kita akan mendapatkan delta S sekitar itu 29,099 Joule per second Kelvin. Nah, dari dua hasil ini kita bisa mencari kita bisa mencari SG-nya itu dengan menjumlahkan keduanya dan kita mendapatkan hasil 3,43 Joule per second Kelvin.
Nah, kita masuk ke soal 5.7. Nah, di sini tuh tujuan kita itu mencari W ideal yang dapat dari satu monitor gen ideal pada 800 Kelvin dan 50 bar. Relatif terhadap lingkungan T0 300 Kelvin dan P0 itu 1,0133 bar. Nah, kita tuh mencari W ideal itu menggunakan persamaan exergi W ideal sama dengan delta H dikurangin T0 delta S. Kita mencari delta H terlebih dahulu dengan rumus NCP T0 dikurangin T. Nah, di sini kita mencari delta H sama dengan 1 dikali 72R di T0 konte T0 itu 300, T-nya 800K. Maka kita akan mendapatkan delta H-nya itu min 14.549,5 Joule per mol. Nah, kita itu mencari delta S perubahan entropinya itu dengan sebalan T0 per T dikurangi R ln P0 per P. Maka itu kita akan mendapatkan 3,82. Sebenarnya penting juga sih. Oh, maaf. Kita tuh langsung aja ke mencari W, W idealnya. Itu dengan cara min 14,5 per 9,5 Joule. Eh, nah, itu kita cari W ideal itu dengan delta H dikurangin to 0, 4 delta T. Nah, 3,82 tadi itu kita mencari delta S-nya itu. Delta S-nya itu sepalan T0 per T min R ln P0 per P. Oh, maka kita dapat delta S-nya itu 3,82. Nah, setelah kita mendapatkan delta H dan delta S, kita mencari W idealnya, yaitu ini dengan rumus yang tertera, kita mendapatkan, kita masuk substitusinya yaitu min 14,549,5 Joule per mol dikurangin min 300 Kelvin yang dikali delta X tadi 3,82, maka kita mendapatkan hasil W idealnya itu min 15.000 dan 5,53 Joule per mol. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Mas, ini ada sedikit kesalahan. Sini kita masuk ke soal 5.6. Di sini kita melanjutkan tujuan tujuannya itu kita masuk ke sampai 5.6. Nah, di sini tujuan kita itu menganalisis apakah kita tuh dapat menghasilkan panas 2000 kilojoule pada suhu 200 derajat Celcius dari uap jenuh 1 derajat Celcius. Itu mungkin dengan membandingkan kerja maksimum atau Wmax yang tersedia dengan kerja minimum Wmin. Nah, sini kita menghitung delta H dan delta S menggunakan delta H dan S, uap jenuh 1 derajat Celcius dan air. Pendingin 0 derajat Celcius. Itu T0 itu 273 Kelvin. Nah, kita mencari W idealnya. Dan kita mendapat W idealnya itu dia ada hasil perhitungan min 2676 kilojoule per kilogram. Nah, kita tuh selanjutnya juga mencari delta S-nya. Kita mendapatkan min 7,3549 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, untuk menghitung W idealnya itu, kita menggunakan persamaan delta A sama dengan T0 T0 dikurangin, deh, delta H dikurang T0 delta S. Nah, kita mendapatkan W idealnya itu, eh kita mendapatkan W idealnya itu min 666,86 kilojoule per kilogram. Nah, W max-nya, selanjutnya kita bisa dan W max-nya, eh, nilai W max itu 6,6,86 kilojoule per kilogram. Maka kita analisis klaim penemunya itu atau kerja minimum WMIN-nya itu dihitung untuk proses pompa kalor dari 100 derajat Celcius TC ke 200 derajat
Cel- Celcius, TH untuk 2000 kilojoule panas. Nah, kita dapat W min, rumus W min itu sama dengan Q dikali TH dikurangi TC per TC. Nah, kita tuh mendapatkan hasil perhitungan W min-nya itu ini 596,2 kilojoule per kilogram. Eh, nah, karena Wmax yang tersedia, kita tuh mencari loss waktu itu dengan W ideal dikurang W aktualnya, kita mendapat 666,86 kilojoule per kilogram. Karena lebih besar dari W min yang dibutuhkan, 536 536,2 kilojoule per kilogram, maka klaim penemu ini adalah bisa lah mungkin dicari. Kita masuk ke soal 5.9. Maaf. Tujuannya itu kita membandingkan efisiensi penukaran panas, aliran searah, kokuren, kokuren dan berlawanan arah, konterkuren. Berdasarkan kerja hilang atau wear loss dengan asumsi delta T min sama dengan 10 Kelvin. Nah, itu pertama itu kita mencari aliran searahnya. Hmm. Nah, kita mencari aliran searahnya itu TC2. Itu tuh kan kita tuh mencari TC2 itu delta T min terjadi di ujung keluar dan TC2 sama dengan sama dengan T H2 dikurangi 10 itu 350 dikurangi 10 sama dengan 340 Kelvin. Maaf. Nah, kita itu menghitung NC-nya. Eh, dari neraca energi NE, laju alir dingin NC itu kita dapatkan 1,25. Nah, kita tuh selanjutnya mencari SG. SG itu dengan bersamaan delta SH. Delta, kita tuh mencari SG dengan rumus delta SH eh, ditambah delta SC dikali SG. Nah, kita sini ada terpampang. Kita mendapatkan hasil delta SH-nya yaitu min 3,88 Joule per second Kelvin. Nah, dari itu kita tinggal ditambahnya dengan hasil hasil data SC, kita tuh mendapatkan hasilnya 4,59. Kalau kita tinggal menjumlahkan aja delta SH per delta SG tadi itu dengan hasil kita mencari SG itu dengan menjumlahkan delta SH dan delta SG kita mendapatkan hasil 0,7 Joule per second. Nah, setelah itu kita mencari well loss-nya itu dengan T0 dikurangi SG. T0 dikali SG 300 dikali 0,7 kita mendapatkan well loss-nya itu 210 Joule per second. Nah, kita itu mencarikan counter current. Nah, counter current ini kita dengan tentukan TC2 dan TH2 itu sama dengan delta T min terjadi di ujung masuk aliran panas atau TC2-nya. Itu, nah di sini kita mendapatkan diketahuinya. Nah, kita itu pertama itu mencari NC, kita sama kayak tadi kita juga mencari NC dari neraca energi yang baru. NC-nya itu adalah 1 mol. Nah, kita mencari SG. SG itu rumusnya delta SH ditambah delta SH ditambah delta SC dikali delta SG. Oh, mana yang sudah dapat NC-nya? Eh, kita itu mencari delta SH terlebih dahulu. Tadi saya sudah mencari delta SH. Itu mendapatkan min 723 dan delta SG-nya itu eh delta SG-nya itu 7,63.
Maka kita tinggal menjumlahkan itu untuk mendapatkan delta Sum. Dari penjumlahan itu 0,4 Joule per second dikali Kelvin. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari well loss-nya aja, dan itu T0 dikalikan SG, itu 300 dikali 0,4, maka kita mendapatkan 120 Joule per second. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.